Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi di channel Budaya. Kali ini channel Budaya akan membahas tentang Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042 dan berakhir sekitar 1130-an. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara etimologi, nama Jenggala diperkirakan berasal dari kata Hujung Galuh atau disebut juga Jungyalu berdasarkan catatan Cina. Hujung Galuh terletak di daerah muara Sungai Berantas yang diperkirakan kini menjadi bagian kota Surabaya. Kota ini merupakan pelabuhan penting sejak zaman Kerajaan Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singosari, hingga Majapahit. Pada masa Kerajaan Singosari dan Majapahit, pelabuhan ini kembali disebut sebagai Hujung Galuh. Pusat pemerintahan Jenggala terletak di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan didirikan oleh Airlangga tahun 1032. Karena ibu kota yang lama, yaitu Watan Mas, direbut seorang musuh wanita. Berdasarkan prasasti Pamwatan dan Serat Calon Arang, pada tahun 1042, pusat pemerintahan Airlangga sudah pindah ke Daha. Tidak diketahui dengan pasti mengapa Airlangga meninggalkan Kahuripan. Pada tahun 1042 itu pula, Airlangga turun tahta dan putri mahkotanya yang bernama Sanggramawijaya Tunggadewi lebih dulu memilih kehidupan sebagai pertapa, sehingga timbul perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lain, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sekitar akhir 1042, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan Kadiri di sebelah barat yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan mendapat kerajaan Jenggala di sebelah timur yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Pembagian kerajaan sepeninggal Airlangga terkesan sia-sia, karena antara kedua putranya tetap saja terlibat perang saudara untuk saling menguasai. Pada awal berdirinya, kerajaan Jenggala lebih banyak meninggalkan bukti sejarah daripada kerajaan Kadiri. Beberapa orang raja yang diketahui memerintah Jenggala antara lain Mapanji Garasakan, berdasarkan prasasti Turun yang 2 tahun 1044, prasasti Kambang Putih, dan prasasti Malenga tahun 1052. Alancung Ahyes, berdasarkan prasasti Banjaran tahun 1052. Samarosaha, berdasarkan prasasti Sumengka tahun 1059. Meskipun Raja Jenggala yang sudah diketahui namanya hanya 3 orang saja, namun kerajaan ini mampu bertahan dalam persaingan sampai kurun waktu lebih dari 90 tahun lamanya. Menurut prasasti Ngantang 1135, kerajaan Jenggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kadiri, dengan semboyan yang terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri Menang. Sejak saat itu Jenggala menjadi bawahan Kadiri. Menurut Kakawin Samaradahana, Raja Kadiri yang bernama Sri Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182 hingga 1194 memiliki permaisuri seorang putri Jenggala yang bernama Kirana. Setelah Kadiri ditaklukkan Singosari tahun 1222 dan selanjutnya oleh Majapahit tahun 1293, secara otomatis Jenggala pun ikut dikuasai. Pada zaman Majapahit, nama Kahuripan lebih populer daripada Jenggala, sebagaimana nama Daha lebih populer daripada Kadiri. Meskipun demikian, pada prasasti Traliyokapuri, Girindrawardhana, Raja Majapahit saat itu menyebut dirinya sebagai penguasa Wilwatikta Jenggala Kadiri. Kerajaan Jenggala dalam karya sastra juga muncul dalam Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365. Kemudian muncul pula dalam naskah-naskah sastra yang berkembang pada zaman-zaman kerajaan Islam di Jawa, misalnya Babat Tanah Jawi dan Serat Pranitiradya. Dalam naskah-naskah tersebut,
Raja pertama Jenggala bernama Lembu Amiluhur, putra Resi Gentayu alias Airlangga. Lembu Amiluhur ini juga bergelar Jaya Negara. Ia digantikan putranya yang bernama Panji Asmarabangun yang bergelar Prabu Suryawisesa. Panji Asmarabangun inilah yang sangat terkenal dalam kisah-kisah Panji. Istrinya bernama Galuh Candrakirana dari Kediri. Dalam pementasan ketoprak, tokoh Panji setelah menjadi Raja Jenggala juga sering disebut Sri Kameswara. Hal ini jelas berlawanan dengan berita Samaradahana yang menyebut Sri Kameswara adalah Raja Kediri dan Kirana adalah putri Jenggala. Selanjutnya, Panji Asmarabangun digantikan putranya yang bernama Kuda Laleyan, bergelar Prabu Surya Amiluhur. Baru 2 tahun bertahta, kerajaan Jenggala tenggelam oleh banjir. Surya Amiluhur terpaksa pindah ke barat mendirikan kerajaan Pajajaran. Tokoh Surya Amiluhur inilah yang kemudian menurunkan Joko Sesuruh, pendiri Majapahit versi dongeng. Itulah sedikit kisah tentang kerajaan Jenggala versi babat dan serat yang kebenarnya sulit dibuktikan dengan fakta sejarah. Demikian, sahabat budaya, sedikit kisah tentang kerajaan Jenggala yang bisa kita ketahui. Tetap di jalur edukasi budaya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.